berapa ini? Pertemuan ke-12 kita akan membahas apa nih namanya? Chapter 13. Chapter 13 itu kalau bahasanya sih canggih di Open Economy Revisited, the Mandel Fleming Model and the Exchange Rate Regime, atau bahasa sederhananya ini ISLM versi perekonomian terbuka. Nah, di pertemuan sebelumnya, dasar-dasar perekonomian terbuka, ketika variabel NX dimasukkan, itu sudah diajarkan sampai pada posisi kurva terakhir yang akan kita bawa ke sini adalah apa itu namanya? Supply demand yang menentukan nilai exchange rate atau nilai tukar. Oke. Supply-nya berasal dari saving dikurangi investasi, sedangkan permintaannya ditentukan oleh NX-nya atau next ekspornya. Nah, karena teman-teman sudah apa itu namanya? Ya, sudah mendapatkan dasar-dasar IS-nya, jadi di sini langsung masuk, nggak mengulang lagi IS-nya. Hanya langsung, apa kok hanya langsung? Istilahnya sama, pemahamannya, logikanya sama dengan perekonomian tertutup. Oke. Nah, derivasi IS-nya dan derivasi LM-nya semua sama. Yang membedakan adalah di khususnya di IS-nya, yaitu terkait dengan apa itu namanya? Nilai tukarnya. Oke. Demikian pula apa ini namanya? R-nya. Karena perekonomian terbuka, nah di sini asumsi yang digunakan Maaf R-nya Pak, adalah ini R belum share screen. dunia. Oh, belum ya? Oh, sorry. Oh iya. Sebentar ini Kak. Sebentar ini Kak, nggak kena membingungkan. Share screen. Udah kelihatan. Udah Pak. Oke. Ini kembali saya ulangi aja dari awal. Nah, ini kita akan membahas ini ISLM di perekonomian terbuka di chapter 13 ini. Pada dasarnya ini masih melanjutkan di chapter 12. 12 itu yang ISLM perekonomian tertutup. Yang chapter 11 itu ISLM tapi menurunkan ISLM-nya, membentuk ISLM-nya. Nah, aplikasinya ada di dua chapter yaitu 12 dan 13. Bedanya 12 tertutup perekonomiannya sedangkan 13 terbuka. Itu saja. Nah, kemarin dasar-dasarnya perekonomian terbuka itu di chapter berapa sih? 6. Di chapter 6. Oke, disampaikan di situ dasar-dasarnya. Nah, asumsi yang digunakan di perekonomian tertutup atau Mandel Fleming Model itu R-nya sama dengan R dunia atau R bintang. R bintang itu R internasional, R world, R dunia atau apalah namanya. Tapi dimaknai sebagai R internasional. Nah, R kalau R tertutup itu nggak ada bintangnya, itu R domestik, R Indonesia. Oke. Nah, di sini asumsi kemarin di bab 6 itu salah satunya perekonomiannya perekonomian terbuka apa itu namanya? Apa itu namanya?
small, small open, perekonomian terbuka, tetapi dia small. Mengapa small? Kemarin alasannya seperti di ekonomi mikro, agar dia bertindak sebagai price taker, negara bersangkutan. Jadi negara bersangkutan tidak bisa menentukan R bintang. Yang ada dia sebagai price taker. Price taker artinya ya R dunia, harga dunia itu ditentukan oleh pasar dunia. Yang bersangkutan, negara bersangkutan hanya bisa mengikuti saja. Contoh dalam hal ini, apa yang terjadi kalau tingkat bunga dunia lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga domestik, maka nanti pelan-pelan bunga domestik akan mengikuti tingkat bunga dunia. Logikanya seperti apa? Nah, logikanya seperti ini. Indonesia tingkat bunganya 1%. Padahal yang berlaku di pasar internasional, itu 5%. Contoh misalkan Singapura menetapkan harga 5%. Apa yang terjadi? Investor yang ada di Indonesia pasti keluar. Kenapa? Karena nggak menguntungkan. Iya, konsepnya kan investor pasar uang itu akan mencari harga atau tingkat bunga yang lebih tinggi atau lebih menguntungkan. Nah, kalau di luar 5%, ya dia mending ditanam uangnya ke luar. Karena menghasilkan return yang lebih tinggi. So, nah kalau Indonesia pengen investor itu masuk, ya maka dia kurang lebihnya tingkat bunganya 5%. Seperti itu logikanya. Nah, investor bunga domestik lebih tinggi. Misal di pasar dunia, nah Indonesia menetapkan misalkan 10%. Pak, bukannya nanti malah investor masuk. Investor masuk, memang. Investor masuk, senang dia masuk ke Indonesia. Kenapa? Bunganya lebih tinggi. Tapi Indonesianya bangkrut. Kan gitu. Loh kok bisa? Ya iya kan 10% itu kan mahal. Logikanya, loh lah harga di luar aja 5, kenapa aku jualnya 10? Memang orang berlomba-lomba akan membeli atau menanamkan uangnya ke Indonesia. Tapi kan itu apa tuh namanya? Bagi pemerintah kan cost. Itu kan akan membebani APBN. Bebannya itu akan masuk ke teman-teman sudah paham, bunga itu masuknya ke belanja, pembayaran bunga utang. Itu masuknya di sana komponennya. Kalau kita lebih tinggi, nah bebannya di sana. So, kurang lebihnya, kalau memang pengen Indonesia dapat dana, tetapi juga nggak membebani, ya kurang lebihnya sama dengan R internasional. Seperti itu logikanya. Hampir sama di kemarin penjelasan saya di pasar mangga. Ya, ada mangga internasional, ada mangga domestik, mangga Indonesia di dalam. Apa yang terjadi kalau harga domestik lebih rendah dibandingkan harga internasional? Ekspor atau impor? Kalau lebih rendah, harga domestik lebih rendah, ekspor atau impor? Ekspornya naik. Loh, kok bisa ekspornya naik? Alasannya kan ada orang, ada pembeli, ada orang yang mengambil keuntungan dari selisih harga. Ini yang dinamakan arbitrase, selisih harga. Dia beli di Indonesia, harga murah, jual keluar. Lebih tinggi keuntungannya. Seperti itu. Dan sebaliknya, apa yang terjadi kalau harga domestik lebih mahal dibandingkan harga internasional, maka yang terjadi sebaliknya impor. Orang domestik, orang Indonesia akan banyak mengimpor, dimasukkan, dijual ke Indonesia. Iya, di sana misalkan internasional harganya per kilonya 5.000, di dalam negeri 10.000. Ada selisih 5.000 per kilo. Nah, ini menguntungkan. Mending impor, masukin, jual di dalam negeri. Seperti itu logikanya. Sehingga ujung-ujungnya R sama dengan internasional. Berikutnya, pasar keseimbangan IS-nya. Y, C, I,
G, NX. Nah, masuk unsur NX. NX merupakan permintaan kurs, permintaan falas, nah dia dipengaruhi oleh E. Yang perlu diperhatikan di sini E di sini bukan epsilon, bukan kurs real tapi kurs nominal. Kurs nominal apa? Kemarin ada rumusnya. Kurs nominal memang sih nggak saya bahas sampai selesai. Dibaca sendiri karena kurs nominal itu gampang. Ada rumusnya epsilon kali misalkan P bintang per P. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, berikutnya ini yang berubah. Perubahannya hanya berubah dari R biasa, R domestik menjadi R world, R internasional. Ada simbol bintangnya di sini. Ini IS. Oke. LM praktis sama. Yang berbeda nanti di R-nya juga. IS. IS. Pasar keseimbangan pasar barang dan jasa. Pasar barang. Nah, ini kurva IS-nya. Perhatikan kalau di close, ini kan R. Ini horizontal Y, output PDB atau pendapatan nasional. Hanya di sini yang berubah dari R ke E, ke kurs. Artinya di sini dia memiliki slope negatif karena, nah di sini E1, Y1, E2, Y2. Artinya secara intuitif kurva IS di perekonomian terbuka slope-nya negatif dari kiri atas ke kanan bawah sama dengan yang ada di perekonomian tertutup. Hanya berbeda intuitifnya. Intuitifnya kalau di tertutup itu R turun, maka kalau R turun, I-nya naik. Kalau I naik, maka Y naik. Nah, kalau di terbuka, E, kurs turun, nilai tukar turun, pengaruhnya NX-nya naik. Kenapa? Kemarin logikanya kalau kursnya turun, maka barang domestik harganya relatif lebih murah dibandingkan kompetitor, sehingga permintaannya akan naik dibandingkan kompetitor. Kalau permintaannya naik, maka itu kan sama dengan ekspor kita akan naik. Oke. Nah, kemudian apa tuh? Kalau ekspornya naik, NX-nya akan naik. Nah, ujungnya kalau C konstan, I konstan, G konstan, NX naik, maka Y-nya akan naik. Seperti itu logikanya. So, ini epsilon turun, Y-nya naik. C, IS. Nah, LM yang agak sedikit berubah dari gambar sebelumnya. Kalau gambar sebelumnya, maksudnya kurva di perekonomian tertutup, itu dia slope-nya positif. Nah, sekarang menjadi tegak lurus. Kenapa? Karena kan di sebelumnya, itu kan ini, itu R. Ini. Meskipun perbedaannya R bintang dan R domestik, sebelumnya itu R. Nah, sekarang E. Artinya LM itu tidak dipengaruhi oleh kurs. Liquidity preference for money, keseimbangan uang itu tidak dipengaruhi oleh kurs. Itulah kemudian dia digambarkan tegak lurus. Given value of R, R-nya given. Seperti itu. Ujung-ujungnya di-crosskan, diseimbangkan. Equilibrium market timing, ESLM, perekonomian terbuka, merupakan perpotongan antara IS dan LM. Kan seperti itu aja ceritanya. Oke. Itulah mengapa jangan heran nanti kalau kita pertemuannya lebih singkat, karena memang substansi materi itu sebenarnya hanya mengaplikasikan saja. Semua saya tidak akan membahas ulang IS-nya dari mana, L-nya enggak. Kita tinggal jalan aja.
Oke, nah IS, LM dipertemukan. Pada titik keseimbangan, itu kemudian exchange rate terbentuk. Exchange rate, nilai tukar, ini menyeimbangkan antara LM dan IS-nya. Demikian pula pada posisi ini terjadi keseimbangan pendapatannya. Nah, selesai sebenarnya. ISLM di perekonomian terbuka. Selesai. Nah, tinggal kemudian aplikasinya. Aplikasinya, kebijakannya. Kalau di close, kebijakannya ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, instrumennya itu ada dua, G dan T, government, expenditure, dan tax. Lihat APBN. Instrumennya esensinya cuma ada dua. Oke, itu fiskal. Moneter, instrumennya cuma money supply saja, M doang. Kalau close. Nah, kalau di perekonomian terbuka, open. Nah, ini ada tambahan satu instrumen, kemarin masih ingat, trade policy, berupa yang kemarin dicontohkan, restriksi impor, pembatasan impor. Di mana kalau impor dibatasi, maka otomatis NX akan naik. Seperti itu. Di close, kalau kebijakan fiskal, entah G, entah T, itu pasti pengaruhnya ke kurva IS atau LM, kalau kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal? IS. Kebijakan fiskal IS. Lihat instrumennya G atau T. Jelas IS. Nah, kalau kebijakan moneter, pengaruhnya di LM. Kalau restriksi impor, perdagangan internasional, IS atau LM? Ya lihat aja di antara dua ini, pengaruhnya ke IS. Ini kan perdagangan internasional di sini, di IS-nya. Kan cuma itu aja. Nanti pergeserannya, perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, trade policy, itu pengaruhnya ke IS-nya. Keseimbangan pasar barang. Karena ini ada variabel NX-nya di sini, bukan di LM. Oke, seperti itu. Nanti ada tambahan di belakang itu masalah risk premium. Risk premium itu berkaitan dengan bunga, itu kenanya utamanya di LM dan investasi. Tapi itu tambahan saja. Oke, nah. Sebelum masuk ke kebijakan fiskal dan moneternya dan bagaimana pengaruhnya ke keseimbangan ISLM. Nah, gampang-gampangnya secara teoritis rezim nilai tukar itu ada dua kutub ekstrim. Ekstrim pertama itu yang floating exchange rate. Floating exchange rate itu apa? Floating itu mengambang. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu floating. Maksudnya, nilai tukar negara bersangkutan allowed to fluctuate. Diperkenankan, dibolehkan sama pemerintah atau bank sentral, dia dibolehkan fluktuasi, naik, turun, merespon perubahan ekonomi. Terutamanya pengaruhnya kemarin, supply, demand. Supply-nya dari S-I, kebijakan fiskal, baik fiskal abroad and fiskal policy at home, demikian pula dipengaruhi oleh permintaan NX. Nah, itu naik turun. Every day, berubah-ubah. Hari ini kurs 14.122. Angkanya biasanya keriting. Kalau Anda berikutnya 14.200 sekian terus naik turun, naik turun. Nah, kutub kedua itu yang fixed exchange rate.
Artinya di sini kurs dipatok tetap konstan pada nilai tertentu. Misal ditetapkan kurs rupiah sebesar 10. Kurs dolar, $1 dipatok sebesar 10.000 rupiah. Fix, konstan. Hari ini 10.000, besok 10.000, minggu depan 10.000, bulan depan 10.000, 1 tahun 10.000. Oke. Nah, dua sistem ini ada plus minusnya. Ada pros and cons-nya, plus minusnya ada. Tapi Indonesia saat ini menganut floating. Meskipun tidak murni floating. Oke. Kalau digambarkan seperti ini. Mikro, price ceiling. Ini price ceiling-nya. Price floor-nya misalkan. Oke. Sekarang berapa? 14.000. Anggap aja 14.000. Nah, 15, 16, 17. Ini 17 dipatok tertinggi. Terendahnya 13, 12, 11. Misalkan 11. Terendah. Artinya, kurs diperkenankan berfluktuasi naik turun kurang lebihnya sebatas ini. Ini yang kemudian dikenal dengan manage floating. Artinya manage floating di sini, floating diperkenankan naik turun, tapi tetap ada batasnya 17. Pak, kalau lebih batas 17, misalkan kursnya 18, atau kursnya lebih rendah, yaitu 10, maka kemudian Bank Indonesia akan melakukan intervensi. Caranya seperti itu. Caranya intervensi gampang. Cuman jual dolar atau beli dolar. Intervensinya cuma itu. Jual, beli, jual, beli, jual, beli. Oke, contoh misalkan kurs dolarnya tembus 19.000. Apa yang dilakukan Bank Indonesia? Menjual atau membeli dolar? Supply, demand. Supply, demand. Kuncinya. Kalau kursnya tembus 19.000, apa yang dilakukan Bank Sentral? Menjual atau membeli dolar? Bank Sentral punya dolar. Cadangan devisanya sebagian dalam bentuk dolar. Jual atau beli? Jual. Jual. Benar, jual. Dolarnya Bank Indonesia dijual. Dijual. Kalau dolarnya dijual, itu artinya kan Bank Indonesia menukar dolarnya dengan rupiah. Artinya dijual, kemudian dia mendapat rupiah. Artinya di sini berarti permintaan rupiah akan naik. Kalau permintaan rupiah naik, maka harga rupiah akan naik. Terapresiasi, sedangkan dolar akan turun. Dijual seperti itu. Dan sebaliknya, kalau kursnya, ini kan berapa? 11.000. Misalkan tembus 10.000, dipandang terlalu rendah oleh Bank Sentral, maka Bank Sentral akan melakukan operasi pasar dengan cara kebalikannya. Kalau tadi menjual dolar, di sini membeli dolar. Kalau dolarnya dibeli, apalagi dibeli dalam jumlah banyak, kan pasti permintaan naik. Permintaan naik akan menaikkan harga. Harga apa? Harga dolar. Dolar harganya naik, itu kan artinya rupiahnya turun. Kan gitu. Seperti itu logikanya. Tapi ini biayanya mahal. Oke, mahal. Triliunan. Dan ini nggak ada. Kalau Anda bertanya,
Pak, untung atau rugi? Ini nggak ada untung, nggak ada rugi. Kenapa? Kan Bank Indonesia itu bukan bisnis entity. Dia merupakan bagian dari kebijakan. Mahal. Bisa 10 triliun per hari, bisa 20 triliun per hari untuk melakukan operasi. Oke. Pak, mengapa kok kemudian dilakukan di manage? Gitu. Nah, ini apa itu? Apa itu namanya? Kelebihan sekaligus kekurangan dari floating. Tipe floating. Tipe floating itu kan fluktuasi. Naik turun. Dibiarkan. Kelebihannya, bank sentral nggak perlu mantau, biarkan aja. Sepanjang dia di dalam koridor atas dan bawah, biarin aja di situ deh. Nggak perlu intervensi, nggak perlu mengeluarkan biaya. Oke, itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya karena fluktuasi, nah ini memungkinkan naik turunnya itu cukup signifikan. Nah, kalau naiknya cukup signifikan, yang kena dunia usaha. Kan gitu. Mengapa? Bayangkan kalau hari ini impor kedelai yang untuk bahan baku tempe, misalkan nih, oke, beli 1 kilo aja deh, misalkan beli 1 kilo, 1 kuintal aja, 1 kuintal kedelai impor untuk bahan baku tempe. Kalau hari ini misalkan dia beli kursnya 14.000, kan gitu. Oke, anggap aja 1 kuintal $1 deh harganya biar gampang. 1 kuintal $1. Beli harganya 14.000. Oke, hari ini beli. Kemudian dia kan dengan 14.000, itu kan dia kemudian mendesain harganya yang mau dijual per potongnya berapa. Nah, kalau besok tiba-tiba kursnya misalkan jadi 30.000, dia kan bingung. Ya iya bingung. Kemarin aku beli dengan 14.000 udah bisa dapat 1 kuintal. Nah, sekarang aku beli dengan 30.000. Lah, lantas kalau 30.000 itu mau tak jual berapa tempenya per potong? Itu pertama. Tapi berhubung ya sudah deh, kita beli aja 13.000, nanti harga tempe kita naikin. Harga tempe dinaikin jadi 10.000 per potong. Nah, dia beli 30.000. Tahu-tahu besoknya harga kedelai itu anjlok misalnya tinggal 5.000. Bila terus kemarin aku beli 30.000 per kuintal per dolar. Nah, sekarang tinggal 5.000. Nah, ini dunia swasta proses adjustment di akuntansinya, di pembukuannya kebingungan. Nah, ini yang nggak membuatkan nyaman. Artinya sebenarnya sih kurs itu yang terpenting itu dia konstan. Konstan itu mendekati fix inilah konstan. Fluktuasinya ya kecil-kecil aja. 14.100, 14.200, turun lagi 14.100, 13.900, kecil-kecil. Nah, itu membuat nyaman dunia usaha. Intinya seperti itu. Oke, nah kemudian policy analisisnya, fiskal, moneter, trade policy. Nah, ini tergantung bagaimana posisi atau rezim negara bersangkutan di dalam menganut kurs. Karena hasilnya berbeda. Ketika dia menerapkan, negara bersangkutan menerapkan floating, ataukah menerapkan fixed exchange, ini nanti hasil akhirnya berbeda efektivitasnya. Oke, pertama, fiscal policy, floating. Nanti berarti berikutnya fiscal policy fix. Oke, floating. Sama IS, LM. Perhatikan pergeseran IS ke kanan. Artinya ini fiskal ekspansi atau kontraksi. Kalau IS bergeser ke kanan, itu kontraksi atau ekspansi. Ini udah ada sih sebenarnya. Ekspansi, Pak. Ekspansi. Ekspansi.
Nah, di sini nggak dijelaskan sih ekspansinya karena faktor G atau karena faktor T. Ini nggak dijelaskan. Cuman kalau logika, kalau menggunakan T, T-nya naik atau turun? Teksnya naik atau turun? Ekspansi. Turun. Turun. T-nya diturunkan teksnya. Kenapa? Karena kalau teksnya diturunkan, maka disposable income-nya akan naik. Ini kan disposable income, ini disposable income. Kalau disposable income naik, artinya C-nya akan naik. Kalau C naik, misalkan I konstan, G konstan, NX konstan, maka Y-nya akan naik. Dan sebaliknya. Demikian pula G. Kalau menggunakan instrumen G, G-nya naik atau turun? Kalau ekspansi, Naik. naik. Logika Dipan naik. Kenapa? Kalau naik pendapatan konstan, itu kemudian terjadi defisit. Defisit itu kan kebijakan fiskal ekspansi. IS bergeser ke kanan. Take a look. LM-nya konstan. LM-nya konstan, IS-nya bergeser ke kanan. Nah, terjadi pergeseran dari keseimbangan pertama di A ke B. Oh, ternyata kursnya naik. Kalau kursnya naik, apa yang terjadi? Maka NX-nya turun. Kalau NX turun, Y-nya turun, Pak. Loh, ini kok nggak turun, Pak? Gambarnya kan sebenarnya ini seperti ini. Harusnya Y2 itu kan di sini. E1, Y2 di sini. Itu kalau E-nya konstan. Nilai tukarnya. Tetapi ternyata pergeseran IS itu menyebabkan E-nya naik, sehingga Y ini akan kembali turun. Ke posisi mana? Ya, ke posisi Y1. Alias di sini, fiscal policy ketika floating itu nggak bisa mendorong output, nggak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Impact dari kenaikan kursnya. Nah, ini sama di close. Ini sama di close, cuman perbedaannya kalau close masih bisa bergeser, tapi tidak sebesar yang diharapkan. Mengapa? Karena berlaku crowding out effect. Crowding out effect yang terjadi di close itu investasinya naik, tapi tidak sebesar yang diharapkan. Karena di sini R-nya juga ikut naik. Tapi masih naik. Kalau di close, perhatikan. Ingat-ingat gambarnya di close. Nah, kalau di small open, ini malah sama sekali nggak bergerak. Mengapa? Karena fiscal policy ekspansi itu crowding out itu mendorong keluar. Net ekspornya bukan naik, tapi malah turun. Kenapa? Karena exchange rate-nya, nilai tukarnya dia naik. Sama logikanya, crowding out effect. Tapi masih mending di yang tertutup, masih mending. Naik tapi tidak sebesar yang diharapkan, artinya masih naik. Nah, kalau ini enggak sama sekali. Mengapa? Karena LM-nya konstan. Nah, kalau di close kan LM-nya kayak kurva supply, artinya dia slope-nya positif. Sekarang floating. Floating tapi moneter yang diambil. Kebijakan moneter. Kembali lagi, kalau kebijakan moneter, maka yang bergeser LM-nya, keseimbangan uangnya. Ya iya, instrumennya M, money supply. Kalau bergeser ke kanan, artinya money supply-nya ditambah. Ya, lihat increase in M. Increase in M. M-nya ditambah, dia bergeser ke kanan. Nah, terjadi keseimbangan baru di A ke B. Perhatikan keseimbangan ini bagus. Kenapa? Ternyata penambahan jumlah uang beredar menyebabkan kurs
nilai tukar itu turun. Karena nilai tukarnya turun, maka akan mendorong NX-nya naik. Karena NX naik, kalau C konstan, I konstan, G konstan, maka Y-nya naik. C naik. Artinya di sini kebijakan moneter di dalam sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rate itu efektif. Seperti itu. Berikutnya, monetary lesson. Kalau tadi fiskal itu ada crowding out effect. Nah, di sini monetary di close, perhatikan mekanisme atau jalur transmisinya, M-nya dinaikin, money supply-nya dinaikin, jumlah uang beredar dinaikkan, maka R-nya akan turun. Kalau R turun, I-nya akan naik. Ingat, R dan I hubungannya negatif. Ini kurva investasi. Kalau I naik, maka Y-nya naik. Nah, kalau di small open, sama, intinya di sini M dan Y itu sarafnya sama, mampu menaikkan output, tetapi mekanisme transmisinya yang berbeda. Kalau small open, di sini kenaikan jumlah uang beredar akan menyebabkan kurs turun. Kalau kursnya turun, maka NX naik. Kalau NX naik, maka Y-nya naik. Bedanya di mekanisme transmisi di sini. Berbeda. Tapi dua-duanya sangat efektif. Oke. Sekarang alternatif ketiga masih di floating, yaitu trade policy-nya. Kembali lagi, trade policy tadi menggeser IS. Mengapa ya? Karena NX itu kan bagian dari IS. Nah, di sini, nah ini, kebijakan yang dilakukan adalah tarif atau pengenaan kuota. Tarif itu yang berlaku umumnya adalah tarif impor. Tarif ekspor ada juga, memungkinkan. Tapi case di sini, yang dikasih tarif itu sebenarnya pajak. Sebenarnya. Cuman tarif itu pajak khusus untuk barang-barang impor atau ekspor. Itu istilahnya tarif. Tarif khusus untuk etil alkohol, itu namanya cukai. Kan gitu. Excise, bahasa Inggrisnya excise. Cukai. Oke, tarif. Kuota. Kalau kuota, pembatasan. Jumlahnya yang dibatasi. Oh, pemerintah mengenapkan kuota impor kedelai. Artinya jumlah kedelai yang masuk ke Indonesia dibatasi. Misalkan hanya 50.000 atau misalkan 1 juta ton. Apa itu namanya? 1 juta ton kedelai. Lebih dari itu udah nggak boleh lagi. Kalau tarif, jumlahnya bebas, tapi masuknya ditambahin pajak khusus. Artinya apa di sini? Maka dia akan reduce, ngurangin impornya. NX itu kan sama dengan X min M. Kalau M-nya di-reduce, dikurangi, istilahnya restriksi impor melalui tarif atau kuota, maka M-nya turun. Kalau M-nya turun, jika X-nya konstan, maka NX akan naik. Ya iya, ini kan pengurangan aja. Kalau NX naik, maka jika C konstan, I konstan, G konstan, NX naik, maka Y-nya naik. Lihat, Y-nya harusnya bergeser ke sini. Dia bergeser ke IS2. Nah, sayangnya di sini LM-nya konstan. Sehingga yang terjadi kenaikan kurs. Kalau kenaikan kurs, maka kemudian justru sebaliknya, akibat dari kenaikan kurs tadi, yang seharusnya NX-nya naik, dia malah turun. Kenapa? Karena E-nya turun. Seperti itu. Sehingga ujung-ujungnya ya Y-nya konstan di sini.
di Y1, alias di sini di bawah kebijakan trade policy, kebijakan perdagangan di bawah sistem floating exchange rate itu nggak efektif. Nggak efektif. Y-nya konstan di Y1. Nah, ini ada tambahan-tambahan lesson about trade policy. Ini yang trade policy, kalau Anda baca di sini, ini bagian yang ditentang, yang ya ditentang oleh penganut paham, bahasa sederhananya yang ditentang oleh paham liberal. Liberal di sini yang mendasarkan pada mekanisme pasar. Ingat, 10 prinsip gain from trade. Salah satunya gain from trade, bahwa perdagangan itu menguntungkan semua pihak. Itulah di mikro Anda diajari, kalau kemudian dikenakan tax, dikenakan tarif, ataukah kuota, maka itu secara tidak langsung akan menyebabkan deadweight loss. Kan seperti itu konsepnya. Artinya perekonomian ada yang hilang dari kebijakan itu. Oke, nah sehingga kemudian di sini gain from trade-nya mengecil. Belum lagi contoh di mikro, apa itu namanya? Nah, selalu ujung-ujungnya akan berhadapan-hadapan antara dua pihak. Pihak ini satunya adalah pengusaha, produsen, dan satunya adalah konsumen. Kan gitu. Contoh, mangga internasional dan mangga domestik. Mangga internasional harganya 10.000, mangga domestik harganya misalkan 5.000. Apa yang terjadi kalau dibiarkan? Kan gitu. Kalau dibiarkan, berarti mangga domestik akan banyak diborong, kemudian dijual keluar. Kan gitu. Artinya maka akan terjadi kekosongan di pasar domestik. Tetapi juga jangan lupa bahwa itu sebenarnya hanya pergeseran saja, kan gitu kan. Maksudnya pergeseran, yes, barang mangga di domestik akan hilang, tapi akan memunculkan tenaga kerja baru di sektor ekspor impor, seperti itu. Demikian pula sebaliknya, kalau suatu saat nanti domestik masa panennya mangganya sudah selesai, pelan-pelan harga mangga akan naik, sedangkan di luar negeri harganya masih 10.000, maka kemudian akan terjadi aliran mangga masuk. Artinya yang diuntungkan adalah sisi konsumennya, karena konsumen akan mendapatkan pilihan banyak barang, banyak mangga, sehingga kemudian harga itu akan relatif rendah. Kan cuman di sini kan dari sisi produsennya kan kurang suka, kan gitu kan, kurang suka. Kenapa kurang suka? Ya itu kan berarti dia nggak bisa nyari untung. Padahal dari sisi konsumen kan diuntungkan. Masalahnya itu aja sih. Masalahnya trade policy. Biarpun masalahnya seperti itu, nah seringkali trade policy itu kemudian yang ditujukan untuk melindungi pasar domestik, melindungi dengan alasan infant industry, infant bayi industri, ya industri bayi. Industri bayi itu kalau startup perusahaan yang baru bangkit, baru tumbuh. Nah, ini perlu perlindungan. Seringkali kebijakan bersembunyi untuk memprotek pasar ini. Seringkali. Dulu kita juga memprotek pasar mobil kita. Nah, diprotek ternyata sampai sekarang, dari zaman saya kecil sampai tua, diprotek, ternyata industri mobil kita yang nggak bangkit. Kita kan nggak punya mobil nasional kan.
Iya, seperti itu saja, kan gitu. Itu yang pertama. Kedua, ini nanti ujung-ujungnya kalau semuanya memprotek apa ini yang kemudian terjadi trade war, perang dagang. Contoh Cina, Amerika trade war, perang dagang. Oke, itu bagian dari kebijakan. Nah, berikutnya tadi floating sudah baik fiskal, moneter, trade policy-nya, ada sekarang fixed-nya, fixed exchange rate. Sorry. Bunyi apa tadi? Fixed exchange rate. Fixed exchange rate konstan. Fixed exchange rate, central bank stand ready to buy or sell. Jadi kuncinya cuma beli atau jual. The domestic currency for foreign currency at predetermined rate. Oke. Kemudian dampaknya di sini LM. LM-nya bergeser, digeser-geser untuk menjaga nilai kursnya agar tetap pre-announced rate. Oke, seperti itu. Cuman gampang-gampangannya cuman seperti itu. Pekerjaannya BI jual, beli, jual, beli, jual, beli agar dia nilainya konstan. Indonesia sebelumnya menganut sistem fix sebelum peristiwa moneter 9798 kita fix. Nah, sesudah itu kita lepas menganut yang floating atau manage floating. Mengambang terkendali, mengambang tapi tetap dikontrol, manage floating. Mengapa? Karena butuh duit yang besar untuk melakukan operasi pasar. Tadi yang saya katakan nilainya itu boros. Bisa 10 triliun, bisa sekian belas triliun sehari. Itu baru sehari, kalau seminggu. Duitnya cuma buat itu doang, boros. Oke. Fiscal policy under fix. Kalau fix kan berarti E-nya dia tetap. Berarti kan E-nya tetap dia. Sini. Oke. Fiscal policy bergeser. Nah, dia bergeser, oke, karena dia ekspansi dari IS1 ke IS2. Oke. Apa yang terjadi? Yang terjadi kan seharusnya, oke, dengan pergeseran IS, harusnya itu kan di sini E-nya akan terjadi kenaikan E. Seperti di floating, harusnya. Tetapi karena E-nya naik, padahal di sini fix, maka BI kembali lagi kebijakan di sini. Oh, BI tetap harus jaga E-nya konstan. Caranya LM-nya digeser ke sini sama BI supaya E-nya tetap di sini. What happen ayat naon kalau E-nya konstan? Ya iyalah kalau E-nya konstan, maka kemudian Y-nya akan naik. Seperti itu. Oh, berarti di sini kesimpulannya fiscal policy kalau di floating itu efektif karena outputnya kan nggak berubah tadi. Mengapa tidak berubah? Karena terjadi crowding out effect. Sedangkan di dalam sistem fixed exchange rate, fiscal policy efektif karena outputnya nambah. BI-nya yang jebol tapi. Cuman BI-nya jebol, bank sentralnya jebol, itu cerita lain. Gitu. Nanti saya tunjukkan mengapa sih Pak BI-nya jebol. Nah, nanti saja ceritanya. Oke. Monetary policy under fixed exchange rate. Oke. Pertama, LM-nya, pertama LM1.
Kemudian BI mengambil kebijakan ekspansi, digeser ke LM2. Digeser. Oke. Sorry. Selalu. Oke, nah. Harusnya dengan pergeseran LM dari LM1 ke LM2, ini kan E-nya turun. Nah, harusnya sih di sini. Harusnya itu E-nya itu akan turun kursnya, sehingga Y-nya di sini. Harusnya. Tetapi kan BI menjaga E-nya konstan, sehingga kemudian sama dia ujung-ujungnya dibalikin lagi. LM-nya balik lagi. Balik lagi, akhirnya ya ketemunya balik di sini. E-nya nggak jadi turun. Seperti itu logikanya. Makanya di sini delta E 0. Pak, gimana sih Pak logikanya? Kemudian dorong N, tapi kemudian ya logikanya dia ingin mendorong output seharusnya. Yang targetnya kan ini. Maka dia ngambil kebijakan M-nya dinaikin, money supply-nya dinaikin. Ternyata efeknya E-nya turun. Nah, padahal dia selain berupaya mendorong Y, dia menjaga E-nya pada titik E1. Kan fix kok. Itulah kemudian LM-nya kembali lagi, dibalikin ke LM1. Supaya E-nya tetap di garis ini. Sehingga kalau E-nya naik lagi, kembali ke semula, E1, ya Y-nya balik lagi ke Y1. Makanya dia gambarnya ke sini, ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian disimbolkan. Oh, under floating, monetary policy efektif. Tetapi under fixed exchange rate, kebalikan dari IS. Monetary policy tidak bisa mendorong output. Oke, nah berikutnya trade policy. Kebijakan perdagangan di bawah rezim fixed exchange rate. Apa yang terjadi? Nah, yang bergeser kan IS. Ini sebenarnya ceritanya hampir sama kayak yang kebijakan fiskal. Makanya gambarnya perhatikan sama. Ini 17, bentar, 17 fiskal. Gambarnya kan hampir sama. 15 dan 17 gambarnya sama, tetapi beda cerita. Perhatikan. Sama kan? Sama. Hanya bedanya di sini yang berbicara trade policy. Trade policy di sini apa? Tadi kuota impor, yang intinya impor restriction, pembatasan impor. Bisa melalui kuota, bisa melalui tarif. Kemudian yang terjadi kenaikan NX. Kalau NX naik, maka kemudian IS bergeser ke kanan. Dari IS1 ke IS2. Oke. Harusnya, kan kemudian tadi kan Mas, harusnya itu akan menyebabkan kenaikan E2 di sini. Kalau E2 naik, maka net ekspor akan turun. Tetapi BI kan menjaga supaya E-nya tetap konstan di E1, exchange rate 1. Maka dia mendorong LM-nya digeser ke kanan. Sampai sedemikian rupa E-nya konstan di sini. Oh, kalau demikian, maka Y-nya akan bergeser ke Y2. Seperti itu. Meskipun di sini ada dampak konsekuensinya. Oh, meskipun dia bisa mendorong output dari Y1 ke Y2, tetapi ada yang dikorbankan. Apa itu? Gain from trade-nya dikorbankan. Ya, gain from trade di sini, atau di apa sih? Keuntungan perdagangan menguntungkan semuanya, khususnya semua di sini dari sisi konsumen produsen. Nah, di sini kebijakan ini hanya menggeser permintaan barang asing ke domestik saja. Artinya sebenarnya secara keuntungan
Saya nggak tahu Pak. Secara keuntungan itu relatif konstan. Oke? Pertanyaan sampai di sini? Ini udah selesai loh. Cepat loh. Tinggal ini aja, satu ini aja. Cepat. Iya emang cepat. ISLM-nya soalnya kan udah dibahas di bab 11. Ini kan tinggal aplikasinya. Cepat Kak. Pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang saya ceritakan mengapa sih yang tadi jebol tadi Bank Indonesia tadi uploading yang fix. Nah, di sini. Nah, sini. Fiscal policy di sini seolah-olah efektif. Tapi di balik efektivitas di sini, ketika BI menggeser di sini, menggeser LM, itu kan kemudian untuk menurunkan kurs, khususnya nih, menurunkan kurs, apa yang dilakukan tadi buy and sell. Sorry, penjelasannya lebih baik itu Kak gabung di sini. Di sini. Tak gabung di sini. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya. Untuk fixed exchange rate. Tadi kan harga sudah ditetapkan konstan. Contoh misal. Kursnya BI menetapkan nih, ditetapkan 10.000. Fix ini sampai kapan? Ya sampai kapan-kapan. Ya memang fix. Kalau sudah sistem fix itu ditetapkan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, sampai nanti diubah. Nah, mekanisme perubahannya, kalau floating itu kan mekanisme perubahannya mengikuti mekanisme pasar. Artinya kemudian dia terjadi depresiasi dan apresiasi. Apresiasi kalau naik, depresiasi kalau turun. Nah, kalau dengan sistem fix itu mekanismenya ditetapkan sehingga kalau kemudian dia di-adjust naik itu kemudian dikatakan revaluasi. Sedangkan kalau diturunkan itu namanya devaluasi. Ditetapkan. Oke, nah apa yang terjadi kalau BI misalkan menetapkan fix harganya 10.000. Ditetapkan harga 10.000. Kurs $1. Pertanyaannya sekarang, nah harga pasarnya berapa? Harga pasarnya berapa? Ini ada dua kemungkinan. Harga pasar di luar, harga di luar ini bukan cuma luar negeri, tapi luar yang apa ya? Harga pasaran maksudnya. Harga pasaran. Ini bisa luar negeri, bisa yang di domestik. Itu yang realnya berapa harga pasarannya? Nah, sekarang kalau harga pasarannya 12.000. Teman-teman kalau ke Jakarta, pernah ke Jakarta kan ya? Belum ada yang pernah ke Jakarta? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Sudah pernah? Monas sudah pernah melihat? Pernah, Pak. Monas. Ya. Tapi jangan dari jauh, jangan dari Gambir atau dari Monas. Itu sebelah selatannya itu ada namanya daerah Kuitang, Jalan Kuitang. Jalan Kuitang. Nah, di Jalan Kuitang itu banyak pedagang falas. Di jalan-jalan di pinggir-pinggir. Dolar itu banyak di Kuitang. Banyak pedagang falas. Oke. Di pinggir-pinggir jalan, jajakan falas. Money changer gitu.
Kalau money changer itu kan punya counter khusus, misalkan di bandara, di mall-mall itu ada money changer. Nah, ini maksud saya gitu. Nah, apa yang terjadi kalau BI menetapkan fix 10.000, sedangkan harga di kuitangnya 12.000? Apa yang terjadi? Yang terjadi, lihat, ini ada selisih nih. Kembali lagi akan ada proses arbitrase. Pakai bahasa Indonesia aja, arbitrase tulisannya. Arbitrase, apa itu? Nyari keuntungan akibat selisih harga. Dari sini, BI jual 10, sedangkan di kuitang itu harganya 12. Ya, maka akan ada spekulan. Beli dolar dari BI kan 10.000 murah, dijual ke kuitang 12. Untung berapa? 2.000. $1. Kalikan kalau dia punya $1.000. Kalikan kalau dia punya $10.000. Atau dia punya $50.000, pedagang-pedagang itu. Oke, bisa Anda bayangkan? Beli hari ini $1.000, 10.000, dijual 12.000 di kuitang. Besoknya diulang lagi terus. Apa nggak jebol, Bi? Lu kok jebol, Pak? Lu lah, dia kan dolar kan ini. Dolar dibeli dengan 10. Dia kan berarti BI harus stok dolar di sini. Lah kalau stok bisa diserbu terus sama pedagang kuitang itu kan habis juga dolarnya dia. Seperti itu logikanya. Padahal yang berspekulasi itu bukan cuma pedagang kuitang saja, tetapi juga Bank BCA, Bank Mandiri, Bank-bank itu kan juga jual kurs kan. Kalau Anda oke lama sudah nggak masuk bank sih ya. Kalau Anda masuk bank karena sekarang kan sudah apa? Serba digital itu kan, internet banking. Bahkan sekarang buka buka rekening, buka rekening itu kan nggak perlu lagi datang, kan bisa. Oke. Bahkan sekarang dengan nggak perlu tabungan, Anda juga mobile gitu, gesek mobile pakai ini sudah bisa keluar duit ke ATM tanpa kartu. Nah, perhatikan kalau Anda masuk counter itu kan kemudian ada papan yang kursnya. Itu kan tiap bank beda-beda. Dia itu juga melakukan itu. Artinya bank-bank itu juga melakukan dagang falas. Dia mencari keuntungan di situ. Nah, bisa bayangkan tadi cerita saya sederhana, cuma pedagang falas yang pakai sandal jepit jual dolar ya. Itu mah kecil. Lalu kalau bank-bank main, belum lagi kalau kemudian tahu bank-bank Exim atau sebut saja Deutsche Bank, Citibank yang punya cabang di Singapura, kok selisihnya 2.000, tiba-tiba dia masukin duit ke Indonesia terus disuruh beli. Nah, BI-nya kan artinya di sini tadi secara sederhana saya contoh $1.000. Dia beli aja $1.000 dari sini. Nah, kalau bank-bank itu kan kemudian totalnya, misalkan dalam satu hari 1 miliar US dollar, nah, klenger dengan BI-nya. BI-nya kan berarti habis dia dolarnya. Nah, kalau habis BI, padahal dia harus menyetok dolar, dia belinya di mana? Ya di pasar kuitang ini tadi kan BI-nya dolarnya. Atau di pasar internasional. Nah, padahal di pasar internasional itu harga yang berlaku 12.000. Artinya BI harus beli dolar dengan harga 12.000, kemudian dijual 10.000. Bangkrut BI-nya. Selisih 2.000 kali. Itu BI-nya. Pedagangnya untung, spekulasi. Logikanya seperti itu. Ini contoh pertama ya. Contoh kedua. Contoh kedua, dibalik. BI menetapkan harga 12.000. Fix. Nah, harga di luar berapa? 10.000. Ada selisih 2.000. Nah, sekarang ganti pedagangnya. Ganti saya beli dolar di kuitang. Berapa? 10.000. Tak jual ke BI. Sama BI dibeli
12.000. Dapat untung 2.000 kali. Lama-lama BI-nya kelenger. Kenapa? Karena dia beli dolarnya sama. Di pasar internasional dia beli dolarnya 10.000. Dia harus jual 12.000. Belinya 10, jualnya 12. Kan gitu. Nah, dia tekor lama-lama. Seperti itu. Berkebalikan. Ini yang kemudian membutuhkan cadangan devisa dalam jumlah yang besar untuk menopang sistem. Ini ada yang menamakan sistem fix, ada juga yang menamakan sistem peg. Diikat pada nilai tertentu. Nah ini. So, fix dan floating itu memang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri masing-masing. Tapi pengalaman kita karena krisis moneter 97-98 yang di pertengahan 97 itu sekitar masih 3.500 1 dolar, tiba-tiba melonjak 7.000, terus naik sampai kemudian pernah tembus 16.000, kan BI-nya kelenger. Akhirnya kemudian sistem fix dilepas dan kita sejak itu menganut sistem floating exchange rate. Seperti itu. Pertanyaan? Pak, Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Tadi Yes, sorry suaranya Kak. Ya, oke, halo. halo, Ya, halo. Mas, suara saya jelas nggak, Pak? Udah jelas. Nah, sekarang udah jelas. Nah, kalau misalkan tadi apa namanya? Nah, ini putus-putus lagi nih. Ekspansi ya, Pak. Kalau ekspansi Maaf, nggak dengar. Putus. Ada yang bisa membantu temennya? Sama sekali nggak kedengeran suaranya. Muncul. Pak, kenapa kalau ekspansi LM-nya geser ke kanan? Ayo, mengapa? Ini Mbak Ernita ya. Ayo, kenapa kalau ekspansi LM-nya geser ke kanan? Ayo, Mbak. Ini pertanyaannya larinya ke chapter 11. Mengapa kalau ekspansi LM geser ke kanan? Kalau kontraksi sebaliknya dia LM geser ke kiri. Mengapa? Ada yang menjawab mengapa ekspansi LM-nya bergeser ke kanan? Itu di chapter 11 itu. Di chapter 11. Kenapa sih kalau ekspansi? Ekspansi itu apa? M-nya dinaikin, money supply-nya dinaikin. Kalau money supply-nya dinaikin, mengapa bergeser ke kanan? Dan sebaliknya.
boleh coba jawab nggak, Pak? Iya, silakan. Kalau misalnya jumlah uang beredarnya naik, berarti nanti konsumennya konsumsinya naik. Terus nanti agregat demand-nya juga naik, Pak. Jadinya geser ke kanan LM-nya. Sebentar, saya lagi nyari. Pendapat lainnya? Ada yang oke. Sebentar. Ya, oke, sorry di rumah saya lagi apa nih? Ada asar. Break dulu 3 menit ya. Kenapa kalau ekspansi LM-nya geser ke kanan? Ekspansi berarti M-nya dinaikkan, money supply-nya atau jumlah uang beredarnya dinaikkan. Jangan tanya caranya ya, caranya pertemuan sebelum UTS yang 3 instrumen itu. Oke, nah sebelumnya saya tanya teman-teman bisa melihat share screen saya nggak? Soalnya share screen-nya ini saya ganti ke chapter. Bisa, Pak. Saya ganti ke chapter 11. Pak. Bisa, oke. Nah, Pak. Ini. Pak. Apa nih? Feedback. Oke. Feedback. Kenapa kok feedback? Oke, ini di slide 37 di chapter 11 halaman 37. Nah, ini jawabannya. Cuman di sini dibalik. Kalau di sini kan kontraksi. Kontraksi artinya M-nya dikurangi. Dari M1 ke M2 berkurang. Oke, nah sekarang ceritanya dibalik. Dibalik. Kalau ekspansi, M-nya dinaikin, maka keseimbangan uang realnya bergesernya ke sini. Sorry, sebelum saya lanjutkan, ini ya, suaranya putus-putus ya, atau gema gitu? Enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak ya, oke. Oke. Kok di saya agak gema. Oke, nah saya lanjutkan. Nah, kalau ini, perhatikan di Oke, kembali ke laptop. Nah, di sini LM-nya, sorry, sebelum LM, mengapa bergeser ke kanan ke ekspansi? Ekspansi itu berarti M-nya ditambah. Kalau M-nya ditambah, itu kan gambarnya di sini, M2 atau M per P. Apa sih M per P? Real money balance. Kalau jumlah uang beredar ditambah, itu artinya harga uang akan murah. Harga uang akan turun. Harga uang itu apa? R. R-nya dia akan turun. Oke. Turun sesuai dengan perpotongan dari kurva L-nya. Ini kan supply, ini kan permintaannya, demand.
Cuman demand for money itu kemudian notasinya diganti liquidity preference for money, L yang dipengaruhi R dan Y. Oleh karena supply-nya ditambah, demand-nya konstan, maka harga uang akan turun. Harga uang itu kan R. Harga uang akan turun. Kemana? Perpotongan gambarnya jelek, tapi teman-teman mudah-mudahan paham. Ini misalkan R3. Ini M3, sorry, ini M3. Maka R-nya akan turun ke sini. Nah, pergeseran dari R1 ke R2, penurunan, ini digambarkan pergeseran LM dari LM1 ke LM3. Oke, artinya turun di sini R-nya. Perhatikan R-nya di sini turun. Ini R3. R3 Suzuki. Ini R3 maksudnya tingkat suku bunga 3. C, di sini jawabannya. Dah? Paham? Mengapa? Apa itu? Kalau tadi pertanyaannya, ketika ekspansi, LM-nya bergeser ke kanan. Oke. Hernita Maharani sudah bisa menjawab? Paham, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Seperti itu jawabannya. Di chapter 11, di slide 37, itu jawabannya. Ekspansi. Memang kalau Anda baca di slide 37, itu contohnya dia kontraksi. Tapi itu bisa Anda balik logikanya. Kalau kemudian dilakukan ekspansi. Pegang kunci di mikro yang itu cukup powerful, itu supply demand. Itu nanti dikasihkan di berbagai keadaan. Oke. Sorry, ini sebentar saya lihat share screen-nya dulu. Chapter 12, sorry. Oke, kembali ke chapter 13. Oke, ini secara materi udah cukup. Nah, ini ada tambahan satu yang terkait dengan R. Sedikit saja. Atau ada pertanyaan lainnya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Tinggal sedikit. Ini terkait dengan tingkat bunga. Yang tadi, tingkat bunga domestik dan tingkat bunga internasional. Oke. Nah, di sini R itu berbeda dengan tingkat bunga internasional. Itu penyebabnya adalah risiko. Risiko di sini ada dua utamanya, yaitu risiko sebuah negara dan risiko exchange rate perubahannya. Yang expected diharapkan. Nanti di chapter berikutnya juga ada inflation expected. Inflasi yang diharapkan. Oke, nah esensinya bahwa R dalam, R domestik itu sama dengan R bintang ditambah theta. Theta itu apa? Premium risiko atau risiko lah, sebut aja. Ini memang di sini istilahnya terminologi yang digunakan risiko premium. Intinya dia pokoknya risiko. Oke. Contoh. Tingkat bunga Indonesia kalau dibandingkan Amerika, kita ngambil kutub yang paling ekstrim saja Amerika. Nah, tingkat bunga suku bunga bond global, suku bunga sun kita itu berkisar 8% per tahun. Sedangkan di Amerika itu kurang lebihnya 1%. Kok selisih, Pak? Ada selisih antara 1 dan 8%. Nah,
itu penyebabnya ini ada risiko. Maksudnya risiko investor kalau mau masuk ke Indonesia, dia akan minta tambahan keuntungan karena ada faktor risiko yang dia tanggung. Kalau Indonesia sama-sama mengenai 1%, itu maka nggak mau mereka. Nggak mau masuk ke pasar Indonesia. Ngasih 2% nggak mau, ngasih 3% nggak mau. Dia sampai kemudian sampai benar-benar sekitar 8%. Dia baru mau investor. Nah itu karena ada faktor risiko. Contoh faktor risiko di sini risk premium, risiko negara. Contoh yang paling inilah political, terutama kalau kita ngomong dari kasus Indonesia itu karena faktor politik ya. Ada risiko politik yang ditanggung gontok-gontokan. Pak, Amerika juga gontok-gontokan kemarin Donald Trump itu bahkan ada yang mati 4. Iya di sana risiko, cuma saya juga nggak tahu. Kok percaya banget sama Amerika. Intinya adalah ujung-ujungnya Amerika itu negara safe haven, negara surga yang aman untuk itu. Di sana mau Darth yang mati 4, mau yang mati 10 atau 100, kemungkinan terjadinya negara gagal atau failure country itu kecil Amerika. Ya. Oke. Anda tahu Hawaii? Sudah pernah ke Hawaii? Belum? Sama. Hawaii itu berapa? Iya sama. Saya juga belum, Pak. Hawaii, kalau Anda lihat peta itu jaraknya berapa ribu kilometer, berapa ribu kilometer dari daratan Amerika. Hawaii itu kan negara bagian Amerika. Oke? Berapa ribu kilometer jaraknya. Pernah nggak Anda dengar sekarang ini atau beberapa tahun yang lalu Hawaii minta merdeka dari Amerika? Nah, makmur. Gitu aja. Itu contohnya. Jadi kemungkinan negara gagal dia itu kecil. Hawaii aja yang jauhnya ribuan kilometer terpisah, seolah-olah nggak pernah minta merdeka dari Amerika. Oke, Alaska sama itu. Alaska kalau Anda baca sejarah itu kan dulu punyanya Rusia. Rusia punya utang Amerika terus dibuat bayar ya itulah Alaska dijual ke Amerika. Oke. Jauh di utara dingin nggak ada apa-apa cuman hutan. Kalau ada orang 1-2 pengen dia minta merdeka dari Amerika enggak. Tapi Indonesia apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di sana? Ada yang beberapa minta merdeka. Nah inilah kemudian itu menjadikan resiko. Resiko kalau angkat senjata kan ya perang Darth kan resiko. Akhirnya pemerintah mikir, akhirnya APBN-nya habis untuk beli peluru, beli senapan untuk memerangi kayak gitu-gitu. Kan mereka itu mikir, nah itu resiko. Sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana pengaruhnya? Kan kemudian R, oke, yang tadi di awal asumsi R sama dengan R bintang. Nah, karena di sini mengandung unsur resiko, maka kemudian R itu sama dengan R bintang tambah risiko itu sendiri atau theta. Nah, kemudian dimasukkan. Intinya kan itu aja. Intinya di apa itu? Di tingkat bunga di sini. Nah, kemudian R-nya ini dimasukkan theta-nya sehingga kemudian ditambah. Baik dari sisi IS maupun dari sisi LM. Theta masuk, risiko masuk. What happen ayah naon kalau kemudian risikonya masuk? Nah, ini ternyata di perekonomian terbuka, selain karena ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, trade policy, nah berikutnya ada risiko. Risiko ini bukan kebijakan, tetapi dia akan menggeser IS dan LM. Ceritanya cuma seperti itu sih. Sehingga, gitu kan. IS akan bergeser ke kiri karena tetanya naik. Ya iya, tetanya kan di sini. Kalau tetanya naik, itu berarti total R-nya akan naik. Kalau total R-nya naik, maka I-nya akan turun. Kalau C konstan, G konstan, NX konstan, I turun, maka Y akan turun. Y turun, itu berarti IS-nya bergeser ke kiri. Dari IS1 ke IS2. Kan gitu. Nah, serentak, kan gitu. Karena ini LM-nya juga geser. Lupa, kenapa LM-nya geser? Kembali lagi perhatikan persamaan di sini.
fungsinya, modelnya, M per P, real keseimbangan uang real, itu kan fungsi dari liquidity dalam kurung R bintang tambah theta. Nah, ini juga. Sehingga ketika ada perubahan di theta, risiko berubah, maka dia akan mengenai IS dan LM, dua-duanya bergeser. Seperti itu. Nah, di sini theta-nya naik. Theta naik, maka R-nya akan naik. Ya, kalau R-nya naik, harga uang semakin mahal, maka permintaannya akan turun. Ini D, ini kan permintaan. Permintaan uang real itu akan turun. Oke. So, Y must rise to restore money market equilibrium, sehingga kemudian LM-nya bergeser dari LM1 ke LM2. Berkebalikan dibandingkan IS-nya. Kalau IS, dia justru malah bergeser ke kiri. Kalau LM, dia bergeser ke kanan. Seperti itu dampaknya. Oke, lantas pertama, IS. Ketika IS bergeser ke kiri, dari IS1 ke IS2, oke, ini kan harusnya E-nya kan di sini. Harusnya. E-nya ke sini. Turunnya. Tetapi karena LM-nya bergeser ke kanan, yang terjadi E-nya turun lagi, jadinya ke sini. Bukan semata-mata di sini, di E antara, sebut aja E3, tapi langsung ke E2. Di sini bertemu dengan pertemuan antara IS2 dan LM2, sehingga Y-nya dia akan mengalami kenaikan. Seperti itu ceritanya. Nih. Oke, cuman itu saja. Selebihnya, teman-teman tinggal baca saja Why Income May Not Rise. Kalau ini studi kasus krisis mata uang peso di Meksiko pada tahun 90-an. Demikian pula krisis. Ini yang krisis Meksiko. Nah, demikian pula yang krisis ini yang Indonesia nih, 9798 krisis. Nah, ini bisa Anda ikuti, bisa Anda baca di bukunya. Tinggal baca saja yang ini. Tetapi ISLM-nya, konsepnya sudah selesai, terutama yang fokus ISLM. Theta, risiko, itu hanya tambahan saja. Meskipun itu tetap penting sih untuk memahami mengapa sih tingkat bunga misalkan Indonesia, Malaysia, Vietnam, yang sekawasan aja itu kok berbeda-beda. Itu karena yang membedakan adalah faktor risikonya. Pertanyaan sebelum saya close? Pertanyaan? Ini sebelum saya close, saling berbagi aja, saling mengingatkan aja, supaya teman-teman jangan kendor ya, jangan kendor protokol kesehatan, karena sudah 2 hari ini kan penambahannya selalu mencetak rekor. Itu yang pertama. Nah, perhatikan kemudian perhatikan angka kematiannya. Ini kita ngomong pandemi, kita ngomong pandemi. Perhatikan angka kematian. Angka kematian itu sekarang sudah berkisar 300-an per hari itu. Itu kan jumlah yang besar per hari. Kalau misalnya sekarang 300, besok 300, kan 2 hari aja ada 600 orang. Jumlah kematiannya meningkat. Artinya, yes, saya mengalami fatigue pandemi, capek, jenuh, dan sebagainya. Kenapa? Ya sudah berbulan-bulan di lockdown, harus tinggal di rumah, nggak boleh kemana-mana, kan pasti jenuh. Oke? Mungkin karena itu, kemudian orang cenderung
loss, lepas, kemarin nggak pakai masker, guys, cuek, tapi sekarang yang terjadi. Kita saling mengingatkan saja, jangan juga dosen STAM juga sudah ada yang meninggal karena COVID. Ya, itu bukan aib, nggak, kita ngomong fakta untuk memberi pelajaran terus. So, please be aware, please be careful. Oke? Pertanyaan? Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.